Andi kita melihat Bank Indonesia ini secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan hingga ke 6%. Seperti apa ini mempengaruhi industri multifinance? Ya, kalau kita lihat apa yang diputuskan oleh Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan ke 6%, semestinya kalau tadi dikatakan mengejutkan, semestinya bagi kami pelaku jasa keuangan eh, memang sudah kita antisipasi karena kita juga melihat apa yang terjadi, suku bunga The Fed yang sudah lebih dari 5,25% yang hampir mendekati dengan suku bunga acuan kita, dan tentu kita juga bisa melihat bahwa nilai tukar rupiah yang melemah, dan mungkin ini satu kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dari sisi kebijakan moneternya agar eh, nilai tukar bisa terjaga juga dengan baik, dan di tengah-tengah sisi perekonomian kita yang tumbuh sangat positif dan sangat baik, Mbak Neke. Baik, seperti apa antisipasi yang sudah disiapkan? Apakah ada risiko adanya perlambatan permintaan pembiayaan karena suku bunga yang semakin tinggi? Ya, kalau kita lihat dari suku bunga pinjaman di perusahaan pembiayaan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini sendiri, tentu pertama adalah tidak akan mempengaruhi debitur-debitur yang existing atau yang sedang berkontrak dengan perusahaan pembiayaan, karena perusahaan pembiayaan pada dasarnya biasanya pada saat kita mengikat perjanjian pinjaman, suku bunga yang kita berikan kepada debitur kami adalah tetap dan tidak akan berubah walaupun nantinya terjadi kenaikan atau turunnya suku bunga. Suku bunga. Namun demikian juga kita perlu mengantisipasi bahwa dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini, apakah perbankan nasional atau para kreditur kami akan melakukan adjustment atau peningkatan suku bunga. Sampai saat ini kami belum melihat adanya kenaikan suku bunga dari perbankan nasional, karena kita juga tahu bahwa perbankan nasional dari sisi likuiditas sangat ample atau sangat liquid, dan di tengah-tengah kita sekarang sangat juga mengharapkan pertumbuhan, dan pertumbuhan perusahaan pembiayaan maupun perbankan secara nasional sudah sangat baik, artinya bahwa sangat positif, di mana perusahaan pembiayaan year on year sampai dengan Agustus kemarin masih adanya peningkatan sekitar 16% lebih dari Agustus 2023 dibanding dengan Agustus 2022, Mbak. Baik, selain itu Bank Indonesia juga memperpanjang kebijakan terkait dengan DP 0% untuk pembiayaan kendaraan. Apakah menurut Anda sejauh ini sudah efektif dan tanggapan setelah diperpanjang ini apakah sudah tepat? Memperpanjang kebijakan DP 0% tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang pasti diambil, juga sudah ada langkah-langkah juga yang pasti akan ditempuh oleh kami, di mana kami di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat baik buat kami, artinya kami bisa mempunyai variasi penawaran uang muka. Nah, di mana penawaran uang muka DP 0% sendiri juga kami harus mengikuti kebijakan yang sudah diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana tidak semua perusahaan pembiayaan dapat memberikan DP 0%, hanya perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai tingkat kesehatan yang sangat sehat dan non-performing financing-nya maksimal 1%. Nah, jadi ini bukan merupakan suatu kebijakan yang mungkin akan menjadi kebijakan massal atau komprehensif semuanya menawarkan DP 0%, tapi akan juga menerapkan asas kehati-hatian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian, tentu tidak semua masyarakat bisa kita tawarkan dengan DP 0%, tetapi mungkin khusus hal-hal yang khusus misalnya kita tawarkan kepada para calon debitur-debitur, misalnya korporasi atau perusahaan-perusahaan yang misalnya ingin memberikan fasilitas kepada para eksekutifnya atau para direkturnya maupun manajernya dengan program yang kita kenal dengan biasanya car ownership program. Terus kita mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dengan potong gaji dan lain-lainnya. Ini mungkin masih terus memungkinkan dan sangat baik buat kita juga, artinya bahwa perusahaan juga tidak memerlukan cash flow yang sangat besar di dalam membeli kendaraan secara banyak, artinya DP-nya sehingga bisa langsung dibagi, harga mobil dibagi sepanjang tenor yang memang disetujui bersama. Baik, tapi artinya insentif ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang di industri multifinance begitu. Mungkin ada kebijakan yang menurut Anda ini bisa lebih merata dan dinikmati semua orang? Ya, kembali kebijakan yang diambil oleh masing-masing perusahaan pembiayaan tentu biasanya dibuat semacam paket promo atau program bersama antara showroom atau authorized dealer dengan perusahaan pembiayaan tersebut, dengan beberapa kriteria-kriteria atau term and condition yang harus disetujui bersama.
Nah, apakah itu DP 0%, apakah itu DP 0%, 10%, 20%. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang biasa dikemas bersama antara penjual, dalam hal ini showroom atau authorized dealer, bersama perusahaan pembiayaan. Nah, kalau ditanya apakah seperti apa program-programnya, tentu kembali lagi kepada masing-masing perusahaan pembiayaan dengan strateginya masing-masing dalam menawarkan produk-produk yang menarik kepada masyarakat luas.